Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dari kelas SPS 6, mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi. Baiklah, saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu zakat dan fungsi bagi sosial ekonomi dalam surah At-Taubah ayat 103 dan entrepreneurship dalam Al-Quran surah Al-Quraish. Baiklah, zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratnya pada perdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat, harta akan terbentangi dari bencana. Artinya, harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Zakat memiliki keistimewaan di berbagai batang dan dapat diletakkan dalam berbagai hal. Selain sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi. Dan dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab atau batas minimal dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat guna menyucikan jiwa dan hartanya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedang mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi SAW sendiri. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami." Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Dan selanjutnya, entrepreneurship dalam Al-Quran dalam surah Al-Quraish. Istilah entrepreneurship sendiri dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai wira swasta atau wira usaha, di mana wira swasta terdiri dari tiga kata. Pertama, wira yang berarti manusia, tunggal, pahlawan, pendekar, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, gagah, berani, serta memiliki keagungan watak. Kedua, yang berarti sendiri atau mandiri. Ketiga, yang berarti tegak berdiri. Sedangkan wira usaha sendiri terdiri dari kata wira yang memiliki seperti di atas, serta usaha yang berarti awal bekerja serta berbuat sesuatu. Surat ini turun kepada Nabi Muhammad setelah surat At-Tin, termasuk surat ke-29 yang turun kepada beliau. Salah satu sebab turunnya surat ini adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang Quraisy atau nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di antara nikmatnya adalah nikmat keamanan, nikmat makanan, dan sebagainya. Dengan demikian banyaknya nikmat. Jaminan keamanan di sini salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Dengan itu semestinya orang Quraisy harus menyembah Allah tanpa menyekutukannya, tapi kenyataannya tidak. Padahal Allah telah memuliakan orang Quraisy sebagaimana dalam hadis. Allah telah menolong mereka dari pasukan gajah. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada golongannya selain mereka yang menyembahnya, sehingga Allah menurunkan salah satu surat dalam Al-Quran yang berbicara tentang mereka. Kemudian Nabi Muhammad membaca surat Al-Quraish. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'illa fi Quraish illa bihim rilatas sita'i wassoib falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Al-Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Baiklah, itu saja dua materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.